Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat semuanya, para alim, para ulama, asatidz wal asatidah, Bapak Haji, Ibu Hajah, akhinal karim, dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat semuanya, segala aktivitasnya mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezeki. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang berkah, halalan thayyibah. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Harta yang kita miliki bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda semuanya berkenan hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran Anda semuanya tercatat sebagai amal ibadah, mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menambah ilmu kita, ya. Mudah-mudahan Allah menambah rezeki kita, keberkahan yang ada dalam diri kita. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bersua kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang kami muliakan, ini ada salah satu amalan yang sangat hebat, amalan yang sangat luar biasa. Amalan ini adalah dari guru kita, yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih. Ya, amalan dahsyat, amalan agar kita bisa kaya raya, harta melimpah. Tentunya amalan untuk bisa kaya raya ini banyak sekali. Di antaranya yang akan kita kupas pada kesempatan ini adalah amalan kaya raya, harta melimpah dengan surat Al-Fatihah. Ini ijazah dari guru kita, yaitu Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih. Beliau yang ada di Malang, ya, berasal dari Malang. Amalan ini sangat mudah sekali tentunya, karena amalan ini hanya membaca surat Al-Fatihah yang kita sebut sebagai Ummul Kitab, yaitu induknya kitab atau Ummul Quran, induknya dari Al-Quran. Intisari dari Al-Quran ini termaktub atau tercantum, terekam dalam surat Al-Fatihah. Makanya surat Al-Fatihah ini ditulis atau tercantum di awal di mushaf kita, mushaf Utsmani ini di awal, ya, karena dia adalah sebagai pembuka dari seluruh isi Al-Quran. Jadi ibaratnya Al-Fatihah ini garis-garis besarnya, kemudian diperinci lebih detail, lebih rinci dalam surat-surat selanjutnya. Nah, ini tentang amalan surat Al-Fatihah yang diijazahkan oleh guru kita, yaitu Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih. Atas bagaimana cara mengamalkannya surat Al-Fatihah ini? Cara mengamalkannya sangat mudah sekali. Ya, kita membaca surat Al-Fatihah sebanyak-banyaknya dalam setiap kesempatan. Boleh dalam keadaan berwudu ataupun tidak. Ya, boleh kita membacanya saat bekerja, atau saat santai, atau setelah maktubah, ya, setelah sholat fardu, sholat 5 waktu kita baca sebanyak-banyaknya. Nah, hanya bedanya sebagaimana kalau kita membaca surat Al-Fatihah biasanya, ini ada perbedaan. Amalan ini yang dijazahkan dari guru kita Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih ini, ketika kata wa iyyaka nasta'in ini diulang sebanyak 7 kali.
Jadi kata-kata atau lafadz dari wa iyyaka nasta'in dibaca 7 kali ulangan. Jadi kita baca biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kata-kata wa iyyaka nasta'in ini diulang sebanyak 7 kali. Jadi pertama yang lengkap dulu dibaca sekali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian diulangi hanya bagian belakangnya saja, wa iyyaka nasta'in sebanyak 7 kali. Nah, saat membaca setelah 7 kali tersebut, kita berhenti sejenak, terus kita katakan dalam hati apa yang kita maksudkan, apa yang kita inginkan. Apakah itu kita ingin punya harta melimpah ini, pengen punya mobil bagus, punya kendaraan bagus, atau rumah bagus misalnya, ini kita sebutkan hajatnya. Ya, boleh dalam hati juga. Nah, baru kemudian dilanjutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kita ulang lagi. Nah, seperti itu sebanyak-banyaknya. Jadi tidak hanya dibaca sekali. Diulang lagi, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian diulangi wa iyyaka nasta'in. Ya. Jadi kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian kita ulangi wa iyyaka nasta'in 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 wa iyyaka nasta'in. Nah, sebanyak 7 kali. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti itu dibaca sebanyak-banyaknya semampu kita. Nah, ini juga tentunya diikuti dengan ikhtiar ya. Jadi tidak hanya cukup membaca amalan itu sebanyak-banyaknya lantas kita tidak mau bekerja, karena bekerja ini adalah dalam bentuk wasilah, perantara Allah ingin mendatangkan rezeki kita dengan pekerjaan itu. Hanya bedanya ketika kita bekerja tanpa berdoa, bekerja tanpa beribadah, nanti akan sulit, tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dimudahkan oleh Allah, tapi harta yang kita miliki ini menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita lupa ibadah. Jika tidak diikuti, tidak diiringi dengan tawakal, tidak diiringi dengan doa, tidak diiringi dengan ibadah, maka harus seimbang antara ikhtiar dan tawakal. Seimbang antara usaha dan pasrah berserah diri kepada Allah. Ya, seimbang antara bekerja dengan berdoa. Ya, ini. Nah, jadi bekerja ini hanya sekedar perantara saja ketika Allah ingin mendatangkan rezeki kita. Kan nggak mungkin tanpa kita bekerja kemudian Allah dengan kita membaca amalan ini kemudian Allah akan menurunkan dari langit misalnya uang segepok atau uang 1 karung misalnya, atau emas batangan 1 karung misalnya, maka ini tidak mungkin. Maka perlu adanya jalan atau wasilah perantara rezeki tersebut. Nah, itu. Jadi amalan ini sangat mudah untuk kita amalkan hanya dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita baca ulang-ulang. Saat lafadz wa iyyaka nasta'in ini kita ulang dengan dibaca 7 kali. Ya, pengulangannya ini 7 kali. Misalnya telah sampai pada lafadz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian kita ulangi wa iyyaka nasta'in 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 wa iyyaka nasta'in. Kemudian berhenti sejenak, apa yang kita minta kita sebutkan, atau boleh juga dalam hati apa yang kita minta benar-benar kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya amalan ini siapapun boleh mengamalkannya, siapapun boleh untuk mendawamkannya, boleh diamalkan, berharap agar Allah melimpahkan rezeki kekayaan kepada kita semuanya. Dengan rezeki tersebut
bukan menyebabkan kita lalai kepada Allah, justru agar kita bertambah semangat ibadahnya, bertambah kita sedekahnya, bertambah melakukan amal-amal kebaikan, menolong banyak orang, banyak manusia. Itulah yang namanya rezeki berkah. Jadi yang kita minta bukan hanya rezeki yang berkah sedikit, tapi berkah yang juga banyak. Ya. Nah, itu rezeki yang bisa menyebabkan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bersyukur, semakin tunduk, semakin banyak melakukan ibadah. Silakan siapa saja saudara kami yang ingin mengamalkan, saya persilakan. Ya. Nah, mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat dunia, hajat akhirat dikabulkan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terkecuali. Bagi yang belum diberikan kekayaan, bagi yang belum dikabulkan segala hajatnya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya, wala tayasu mir rauhillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah ini sangat dekat kepada orang yang berbuat baik, ya. Nah, itu terus bekerja, terus berusaha, dan jangan lupa untuk tawakal, berdoa, beribadah, diantaranya dengan kita selingi, kita iringi dengan amalan ijazah yang bersumber dari Habib kita, yaitu Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, membuat kita semakin semangat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.